Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila M. Rusin dengan Standbook A40122076. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia, Jepang, Finlandia, dan Malaysia. Dilihat dari tujuan pendidikan, landasan filosofis, psikologi, sosial budaya, IPTE kurikulum, dan organisasi kurikulum. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Salah satunya yaitu yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan dari semua sumber daya manusianya. Tak dapat dielakkan lagi, pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan. Kata sistem pendidikan dapat diartikan suatu strategi atau cara berpikir, sedangkan kata pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar, agar pelajar pendidik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara di dunia ini tentu saja mempunyai sistem pendidikan mereka sendiri. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang perbandingan dari negara Indonesia, Jepang, Finlandia, dan Malaysia. Yang pertama yaitu kita akan membahas dari tujuan pendidikan dari negara-negara tersebut. Yang pertama yaitu Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu perbandingan sistem pendidikan di Indonesia, Jepang, Finlandia, dan Malaysia dilihat dari tujuan pendidikannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas bagaimana tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini yaitu sistem pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikannya itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan adalah sebuah pondasi yang dibangun sejak dini dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat. Terdapat kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan setiap manusia di Indonesia seutuhnya yang merupakan insan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki budi yang luhur, berpengetahuan, serta berketerampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan tentu saja berkepribadian mantap dan memiliki rasa tanggung jawab serta kebangsaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan yang ada di Jepang. Tujuan pendidikan di Jepang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 1947 ayat 1, di mana menyatakan bahwa pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian setiap individu, baik fisik maupun psikis, yang cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, menghargai pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri negara dan masyarakat yang damai. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan yang ada di Finlandia. Tujuan utama sistem pendidikan di Finlandia yaitu mewujudkan high level education for all,
di mana tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkatan tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni free education, free school meals, dan special needs education dengan berpegang teguh pada prinsip inklusivitas pendidikan dasar. Finlandia dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjamin kesetaraan, kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menikmati pendidikan terlepas dari faktor gender, strata sosial, latar belakang etnis, dan golongan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan yang ada di Malaysia. Tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini diharapkan mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya, perbandingan sistem pendidikan Indonesia, Jepang, Finlandia, dan Malaysia ditinjau dari landasan filosofisnya. Yang pertama yaitu landasan filosofis pendidikan yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 4 landasan filosofis pendidikan, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan filosofis Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu landasan filosofis idealisme. Landasan filosofis idealisme merupakan gagasan dari Plato. Idealisme merupakan aliran filosofis yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Yang ketiga yaitu landasan filosofis realisme. Landasan filosofis realisme merupakan pemikiran murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filosofis yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal. Yang keempat yaitu landasan filosofis pragmatisme. Landasan filosofis pragmatisme berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu landasan filosofis yang ada di Jepang. Landasan filosofis yang ada di Jepang merupakan cerminan dari sistem filosofis bangsa yang dianutnya. Konsep filosofis berkenaan dengan gambaran nilai-nilai ideal bagaimana cara bangsa Jepang dalam mengkonsepsikan arti dari makna kehidupan, bagaimana cara mereka mengatasi persoalan hidup dan norma-norma imperatif, apa yang dijadikan pegangan dan arah tujuan hidupnya. Irianto tahun 2017. Bangsa Jepang menganut nilai-nilai filsafat kolektivisme, yaitu paham yang memiliki pendirian moral, etika politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kepentingan kolektif atau kelompoknya. Filsafat kolektivisme sering dilawankan dengan individualisme. Yang selanjutnya yaitu landasan filosofis yang ada di Finlandia. Finlandia terkenal dengan pendidikan terbaik di dunia. Ini terbukti dari peringkat PISA, Program for International Student Assessment. Pada tahun 2003, siswa Finlandia menduduki peringkat pertama dan meraih skor tertinggi di dunia secara konsisten.
Finlandia menggunakan filsafat pendidikan yang menyatakan setiap orang memiliki sesuatu untuk disumbangkan dan mereka yang mengalami kesulitan di mata pelajaran tertentu semestinya tidak ditinggalkan. Kurniawan tahun 2015. Suatu taktik yang diterapkan dalam hampir setiap mata pelajar adalah pengarahan guru bantu yang ditugasi untuk membantu murid yang mengalami kesulitan di mata pelajaran tertentu. Meski demikian, siswa ditempatkan dalam ruang kelas yang sama tanpa memandang kemampuan mereka dalam pelajaran tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan filosofis yang ada di Malaysia. Landasan filosofis sistem pendidikan di Malaysia terdapat dalam filsafat pendidikan. Ada beberapa filsafat pendidikan yang dijadikan landasan filosofis dan sistem pendidikan di Malaysia. Di antaranya yaitu yang pertama falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK yang dibentuk pada tahun 1988 sejalan dengan prinsip-prinsip negara yaitu rukun negara dengan tujuan akhir membangun masyarakat yang bersatu dan maju. Yang kedua yaitu pragmatisme yang menekankan pada kemanfaatan yang dapat diraih. Yang ketiga yaitu idealisme yang menekankan pada pencarian kebenaran dan keindahan. Dan yang keempat yaitu realisme yang menekankan pada pengalaman dan fakta. Dan yang keenam yaitu humanisme yang menekankan pada kepentingan manusia dan pengembangan potensi manusia.